Baik, kita bisa mulai ya sekarang ya. Silakan kalian buka kamera ya. Saya dulu kondisi saya tidak enak dilihat dulu matanya, jadi off cam ya. Silakan dibuka dulu kameranya sebelum kita mulai. Nanti kalau memang jaringannya tidak stabil pada saat proses, nggak apa-apa di off cam lagi. Tapi ketika berinteraksi harus terlihat ya wajahnya. Baru Ajeng aja ini yang buka kamera. Nanti sekretaris saya minta tolong di screenshot ya. Belum kita tutup nanti untuk daftar hadirnya. Jadi nanti screenshot daftar hadirnya kirim ke grup Baik, ya. Bu. Sekretaris satu. Terima Sama-sama, kasih. Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, sesi ini adalah sesi sebelum nanti sesi akhir itu kita ada kuis. Jadi ini sebelum kuis ya. Dan kemarin saya waktu di kelas sudah pernah singgung nanti UAS itu tipe soalnya ada tiga. Ada pilihan ganda, ada esai, ada kasus. Materinya itu mulai dari limit diferensial. Maaf, ini semester satu ya, bukan semester dua. Lupa. Materinya itu dari UTS kemarin. Eh, Apa ya, dari UTS itu kita deret dan barisan ya, dari deret dan barisan. Kemudian hubungan fungsional, fungsi linier, membentuk fungsi linier, ke dalam fungsi permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh keseimbangan pasar terhadap pajak tetap, pajak proporsional dan subsidi, sama aplikasi fungsi linier pada fungsi biaya hari ini. Nggak semuanya keluar, karena nanti soal itu kan ada dua tipe. Ada tipe soal untuk cadangan dan utama. Nah, tergantung kampus nanti ngeluarinnya yang mana gitu ya. Tapi yang pasti tipe soalnya ada tiga. Prioritas Prioritas nanti soal yang dikerjakan, nanti prioritas kerjakan soal esai sama kasus dulu ya, yang bobotnya tinggi-tinggi. Nah, untuk pilihan ganda itu di akhir aja kalau masih ada cukup waktu. Tentu saja kecepatan dalam mengerjakan penting supaya semua bisa dijawab. Nanti pada saat kuis, kisi itu sekalian jadi kisi-kisi untuk ujian nanti ya. Kalau kuisnya benar-benar mempelajari dan mengerjakannya. Jadi nggak hanya boleh kerjasama pada saat kuis, tetapi harus harus juga mempelajari itu. Jadi tidak terima beres dari teman, nanti pada saat ujiannya bingung. Nah, kalau kuisnya sudah bisa, nanti pas UAS insya Allah juga bisa. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, kalau tidak ada. Hmm. Share screen. Screen. Udah kelihatan belum? sudah, Bu. Udah, baik. Kita mulai ya, aplikasi fungsi linier pada fungsi biaya. Nah, kemarin fungsi linier itu, eh, ini satu paket ya, fungsi biaya, penerimaan, atau pendapatan, keuntungan, dan BEP. Ini biasanya satu paket memang.
Nanti kita di semester 2 ketemu lagi aplikasinya penerapan dari diferensial. Nah, sekarang kita mulai fungsi linier. Masih ingat ya, fungsi linier ini polanya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, kemudian ini nge-review sedikit. Kemarin kan kita sudah ada fungsi kuadrat ya, tapi kita fokus di fungsi linier. Kelihatan nggak? Saya besarin. Kalau misalkan diminta buat grafik dari fungsi linier berikut 2 min 2x kuadrat. Nah, berarti kan langkah pertama kita harus apa? Langkah pertama kita buat asumsi grafiknya dulu ya. Bagaimana asumsi dari 12 min 2x? Ini ada ya. Asumsinya adalah ketika x-nya 0 dan y-nya 0 atau fungsi x-nya 0, posisi diagonal. Ketika x-nya 0, berarti y-nya adalah atau fungsi x-nya adalah 12, ya kan? Kemudian ketika fungsi x atau y-nya adalah 0, maka x-nya adalah, nah min 2x ini pindah ruas. Jadi positif. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. Cara menggambarnya bagaimana? Masih ingat ya? Ini adalah sumbu x. Ini sumbu y. Kemudian ketika x-nya 0, fungsi x atau y ini atau fungsi x. Ini saya nggak pakai mouse ya, jadi harap maklum agak lama. Ini adalah 12, asumsi skala tepat. 12. Kemudian ketika fungsi x atau y-nya adalah 0, x-nya ada di 6. Hmm. Kemudian tarik, hubungkan ini ya, fungsi linearnya. Grafik fungsi linear dari 12 min 2x. Jangan lupa tuliskan y atau fungsi x adalah 12 min 2x. Sampai sini bisa ngikutin kan? Kita review sedikit ya. Bisa ngikutin sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi biaya. Kalian mungkin sudah dapat ya di mikro atau makro ya, fungsi biaya atau total cost adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk aktivitas kegiatan produksi yang dihasilkan. Biaya ini eh, pada prinsipnya terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ya, bentar. Mana nih? Ada biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variabel. Bedanya apa sih biaya tetap sama biaya variabel? Kalau secara matematis dituliskan seperti ini ya, ada di bawah. Sebentar, saya scroll dulu. Ini secara matematis, ini nyebrang ke bawah nih, harusnya ada di dalam kotak. Harap maklum ini, lepas dari kurung. Karena saya nggak add text, saya tumpuk jadinya dia nyebrang. Jadi total cost bisa dinotasikan TC atau C aja boleh. Fixed cost, biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, ciri-ciri dari biaya tetap adalah selalu konstan. Ya, jadi nilainya tetap, namanya juga biaya tetap. Sedangkan biaya variabel itu dipengaruhi oleh jumlah unit. Jadi ciri-cirinya ada key-nya, ada kuantitinya. Walaupun tidak apa ya, tidak mutlak bahwa biaya tetap itu nggak ada key-nya. Kadang-kadang biaya tetap juga mengandung key. Ketika misalkan kita mencari berapa sih besaran apa? Besaran sebuah biaya atau keuntungan, tapi yang diketahui itu hanya keuntungannya saja. Jadi kan kita harus strict cari semuanya dan itu mungkin sudah mengandung quantity di dalamnya. Nanti ada contoh kasusnya, ada contoh soalnya. Biaya tetap tadi ada gaji, contohnya ya, ada pajak, ada biaya sewa. Sedangkan biaya variabel itu contohnya adalah bahan mentah, listrik, PAM,
Kalau pakai PAM ya, upah dan lain-lain. Nah, dari sini bisa kelihatan apa sih bedanya biaya tetap sama biaya variabel? Kalau biaya tetap itu tidak terpengaruh jumlah unit. Contoh, gaji. Apakah karyawannya itu masuk atau tidak masuk, gajinya tetap kan? Nggak terpengaruh ya. Misalkan dia sakit. Nah, tetap tidak terpengaruh. Contohnya kalau dari komponen yang lebih spesifik, itu misalnya gaji pokok. Kemudian sewa. Sewa itu tidak ikutan turun kan ketika eh, penjualan turun. Atau ketika udah sewa udah sewa gudang nih, tapi ternyata bulan ini gudangnya tidak digunakan karena tidak ada pesanan, jadi nggak ada produksi. Ikutan turun nggak biaya sewanya? Are you guys with me? Tidak, Bu. Nggak turun Iya, kan? Ibu. Iya, karena tidak terpengaruh ya. Iya. Hmm. Kebalikannya variabel ini akan terpengaruh dengan berapa kali digunakan. Contoh, ketika ada produksi, mungkin biaya listriknya naik. Tapi ketika tidak ada produksi, mungkin tidak biayanya bisa lebih rendah dari biasanya. Sampai sini konsep biaya sudah paham ya? Paham. Hmm. Nah, kita lanjut. Nah, secara grafik, apa namanya, yang start dari nol pada posisi Ki, sumbu Ki itu adalah variable cost. Ini variable cost. Kemudian di sini adalah total, maaf, di sini ada fixed cost yang flat, fixed cost. Nah, kemudian akumulasi dari fixed cost dan variable cost ini adalah total cost atau total biaya. Jadi dia akumulasi ada di sini. Akumulasi dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita lihat di sini. Suatu perusahaan mempunyai persamaan biaya total C sama dengan 40 plus 2Q. Tentukan persamaan biaya tetapnya. Siapa yang bisa jawab? Ada jawabannya, ya kan? Tadi Banyak. komponen total cost itu apa? Konstanta berarti 40. Biaya tetap. Oke, siapa tadi yang jawab? Mahroja. Mahroja. Oke. Untuk sekretaris kan ini ada dua sekretaris ya. Tolong dicatat Iya. ya yang merespon. Iya, Bu. Nanti dicatat, nanti ditulis di apa? Di grup ya. Jadi ini persamaan. Karena yang ditanya adalah persamaan, berarti kita harus tulis notasikan rumusnya ya. Berarti FC atau fixed cost sama dengan 40. Oke. Nah, kemudian nomor dua, persamaan biaya variabel. 2Q, Bu. Siapa yang jawab? Tadi Nila. Nah, kita ada persamaan, berarti kita harus notasikan persamaannya. Berarti biaya variabel itu apa? Fixed cost atau VC. VC sama dengan dua, berapa? 2Q. Oh, Dua dua ki. kali. Nah, yang lain bisa ngikutin Iya, kan? Bu. Insya Allah Bu bisa. Nah, berikutnya. Nomor tiga, Berarti besar biaya total pada tingkat produksi yang dihasilkan 200 unit. Nah, siapa nih yang bisa? 440. 440. Iya. Oke.
Kita tadi sudah punya ini ya rumusnya ya. Ya enggak? Kita substitusikan Q ini sebagai 200, ya kan? Ya. Kemudian 2 dikali 200 adalah 400. 40 ditambah 400 adalah 440. Siapa tadi yang ini? Nopi Ulia, Bu. Nopi Ulia ya. Ya. Tolong dibantu dituliskan ya, Nopi Ulia. Oke, kita skip dulu yang grafik ya. Nah, kita lanjut bagian E. Tadi saya belum menjelaskan soal rata-rata ya. Oke, saya ulas di sini. Kita sudah punya fungsi total cost, TC, atau C, ini sama ya. Itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Nah, terus bagaimana dengan rata-ratanya? Hmm. Nah, rata-rata adalah dia sendiri dibagi unit. Misal, yang ditanya adalah rata-rata dari si C atau TC, total cost. Berarti ATC Dibagi. adalah dia sendiri. Siapa dia sendirinya? TC 2. dibagi Q. Si TC. Iya, TC per Q. Dibagi Q. Ya, dia sendiri dibagi unit. Nah, kalau notasinya C bagaimana? Berarti C sama dengan, maaf, AC sama dengan Ki, Bu. C C per per, Q. Ya, ya. betul. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau cari biaya tetap rata-rata? Berarti average fixed cost. Dia sendiri dibagi unit. Nah, berarti siapa nih dia sendiri dibagi unit? FC Adalah dibagi Q. ya FC dibagi Q ya. Dibagi Per Q. Q. Kemudian kalau misalnya satu lagi Variabel Variabel. average variable cost AFI adalah sama dengan DC FC dibagi Q. ya DC per Q. Nah, nah, sekarang bisa jawab ya. Untuk yang bagian E, besar biaya total rata-rata pada tingkat produksi 10 unit. 6 Dari mana 6? dari 40 dikalikan ditambah 2 dikali 10 dibagi 10. Oke. Biaya total rata-rata dinotasikan dengan apa? TC A dibagi sama dengan Apa? TC per Yang jawab siapa? Nopi ya? ya, Bu. Nopi Ulia. Biaya total rata-rata. Berarti apa notasinya? ATC sama dengan TC per Q. Ya, ATC adalah TC per Q. Saya nggak pakai mouse nih, jadinya lama. Nggak apa-apa, Bu. 10. Nah, terus TC-nya tadi, ini kan Iya, 40 ditambah 40. 2 dikali 10. Dua. Dikali 10, 10, Iya, 20. Jadi berapa? 60, 60. 60. Terus 60 dibagi, Dibagi 10, ya. 10. Jadi hasilnya adalah 6. 6. 6. Nah, ini susah ya nulisnya. Oke, udah paham ya.
Nah, sekarang Insya Allah. bagian F. 4 deh. 4. 4, Bu. 4, Bu. Bagian F4. Oke, siapa ini Iya, tadi yang menjawab? Mahroja. Barengan tadi, Bu. Mak Raja. Maroja, Nopi Ulia, terus sama siapa? Ini yang Sama cowok siapa? Raffi. Siapa itu, Raffi atau Ramdan? Saya, Bu. Siapa? Rapi, Bu. Raffi. Tolong ditulis ya. Iya, Iya. Bu. Jadi biaya tetap rata-rata. Berarti AFC adalah FC per Ki. Ya, Berapa tadi? FC FC-nya 40 40 per per 10. 10. Jadi hasilnya 4. Terus dibagi 4. dibagi itu jadi 4. ya. Nah, skala besar di varian 20. rata tinggi produksi 20. Oke. Dari mana? AVC adalah VC Hmm. per Ki. 2 Oh dikali iya, 10 dibagi Ya. ini jadi sepuluh ya. 2, Jadi Bu. berapa? 2, Nah, jadi 2. jawabannya 2. Oh iya, 2. Oke, baik. Dari masih. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi penerimaan atau fungsi pendapatan. Ini masih kotor ya kalau penerimaan ini ya. Ya, Bu. Bersihin dulu. Penerimaan atau sering juga disebut dengan total revenue. Dinotasikan dengan TR atau R. Ya, sama aja ya, TR atau R. Terbentuk dari P kali Q. Ini nggak boleh lupa nih. Nanti semester 2 ketemu, sampai nanti kalian sidang juga bisa jadi ditanyakan lagi. Karena kan sidang itu ada sidang kompre ya. Sidang terkait mata kuliah. Masih bagus kalau nanti pengujinya nanya mata kuliah apa yang disukai. Nah, itu masih bagus. Tapi kadang penguji menanyakan tentang mata kuliah yang diampunya. Penerimaan total adalah keseluruhan penerimaan berkenaan terjualnya semua unit produksi yang dihasilkan. Nah, diperoleh dari atau terbentuk dari P dikali Q. P itu adalah harga, Q adalah quantity. Nah, sampai sini paham ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian kalau dinotasikan secara grafis, ini adalah sumbu R dengan sumbu price-nya juga sama di sini. Ini sumbu Q, ini quantity ya. Karena terpengaruh dengan unit, maka dia startnya dari 0. Ini adalah fungsi TR. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nggak ada jawaban kan? Diketahui harga jual per unit barang suatu perusahaan adalah 500. Tentukan persamaan penerimaan totalnya. Coba siapa yang mau coba jawab? TR sama dengan 500 plus Q. Oke. Jadi untuk bagian A, TR, ketika ditanya persamaan, notasinya harus ditulis ya. TR sama dengan P kali Q kan? P kali Q. Berarti P-nya tadi kan 500, jadi 500 dikali Q adalah 500 Q. Susah nih. Nah, kemudian bagian B. Besar penerimaan total jika unit produksi yang dihasilkan 100 unit. 50 Coba ribu. 50.000. Nah, tadi kan kita udah punya ya. TR itu kita punya R-nya adalah fungsi R atau TR adalah 500 Q. Dikali. Nah, Q-nya kita substitusi ya. Oh, Hmm. Dengan 100
Jadi 500 dikali 100. Jadi lima berapa puluh tadi? ribu. 50.000. Siapa yang Maharaja. jawab? Anggra ini ya? Maharoja. 50.000. Nah, ini grafiknya. Tadi P-nya Lima berapa? P-nya kan ratus. 500 ya di Terus sini Bu, ya. P-nya 500. Yuk nih. Jadinya 100. Kemudian, putus nih ya. Kemudian unit produksinya 100. Jangan lupa buat koordinatnya dulu ya. Koordinat dari TR sama dengan 500 Ki. Berarti gimana bikin koordinatnya? Ketika Ketika Ki sama dengan 0. ketika Ki-nya 0 dengan TR-nya sama dengan 0 atau R boleh. Dari TR sama dengan 500 Ki. Ketika Ki-nya 0 berarti TR-nya berapa? TR-nya itu tadi 100. 100, Bu. 100. Bukan 500. 500 kan? Nah, ini Oh, fungsi itu apa? 500. Masih ingat nggak? 500. Iya, tadi kan 500 Ki kan? P kali Ki. Iya. Iya. Ya. Iya, ini fungsi apa ini? Fungsi linear tanpa konstanta atau fungsi intercept. Ketika fungsi intercept berarti kita buat pemisahannya bagaimana, masih ingat nggak? Nanti keluar loh di ujian. Ketika Q-nya adalah 0 dan 1. Ya kan? Ini fungsi intercept kan? Ya nggak? Iya, Bu. Tanpa konstanta kan? Iya. Karena kalau Iya, pakai Bu. konstanta kan dia sama dengan A plus BX ya. Nah, ketika Q-nya 0 berarti R-nya adalah R-nya R-nya itu 0. 500, Bu. 0 dong. 500, Bu. Enggak. Oh ya. Ini kita kita lagi buat asumsi grafik. Iya. 0. Ya 50, kan? Bu. Dari fungsi TR 500 Ki. Ketika Ki-nya 0, R-nya berapa? 0, Bu. 0 dong. 500 Nol. dikali 0, 0. Ya Iya. kan? Nol. Ini 0 ya. Iya. Kemudian Iya, ketika Bu. Ki-nya Iya, 1, Bu. ketika Ki-nya Q-nya 1 1. berarti berapa? 500. 1, Bu. 500. 500, Bu. 500. 500. Ya, dah. Gini ya. Nah, ini gambar grafiknya Iya, ya. Bu. Kakinya 0 dan 1. Ininya 500. 500. Nah, kemudian ini berapa tadi? R-nya adalah Itu R-nya berapa tadi? R-nya 10.000 ya? 50.000. 10.000. Nanti tuliskan ya di sini di grafiknya TR sama dengan 500 Ki. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Berikutnya adalah fungsi keuntungan atau V function. Nah, biasanya kalau di simbol matematis secara umum ini eh, lambang V ini itu nilainya berapa di Itu matematika dasar? 22 22 per 7. Atau Iya, 2,7 atau 3,14. Nah, 3,14. tapi ketika diterapkan dalam ekonomi, maka dia disebut sebagai V function, fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan ini terbentuk dari R min C. R itu apa tadi? Total revenue ya. Total jualan. penerimaan. Nah, terbentuk dari apa? Total revenue. P kali Q. Kali. Ya, P kali Q. Betul. Nah, kemudian dikurang Total sama cost. Biaya Total tetap biaya. biaya total cost. Nah, terbentuk dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Iya sih. Itu. jadi terbentuk dari fixed cost
ditambah variabel cost ya. Iya, Bu. Ini udah mana Ibu Kikinya? I don't know. Weh, lu jangan moto-motoin gue lah. Ngapain ngatain lu? Cabut banget aja. Bangsat. Lagi ini kayaknya apa buktinya itu Banset Dre, Mandri, Dre. nolak. Tahun Dre Mandrin Dre. Jauh Andre, ya. Jauh sih. Iya, Andre. Waduh, Andre. Andre love Nih, you Andre ya love udah sih you. lanjut. Begitu. Ya kita apa lanjut lagi? ya. Nah, Iya, Bu. dalam fungsi Baik, keuntungan Bu. ini terbentuk dari R min C. R itu terbentuk dari P kali Q, sedangkan total cost itu fixed cost ditambah Variabel cost, Bu. Bu, nggak ada suaranya. Nah, V, kalau V-nya lebih besar dari biaya, berarti untung ya, udah pasti dong. Tapi kalau keuntungan itu lebih kecil daripada biaya, maka itu adalah rugi. Rugi. Kemudian untuk ke BEP ya, break-even point. Di BEP kagak ada gambarnya. Oh, di dalam. Nah, ini yang C atau V sama dengan 0. Ini adalah Q. Ini adalah PR. Sini R ya. PR sampai C. Nah, ini adalah total cost. BEP ada di sini. Nah, ini adalah break even point. BEP. Nah, daerah yang di bawah ini daerah loss. Loss. Kalau di atas berarti daerah profit ya. Hmm. Tapi sebenarnya ini grafiknya akan ditarik terus ke atas. Dan kalau ditarik akan terus berpotongan antara loss dengan profitnya. Sampai sini bisa ngikutin kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Bisa, ya, Bu. kita lanjut. Sekarang
Ada contoh. Ayo Andre. Bu, Andre saya paham nggak Andre? ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Alfi apa nih? Oh, hari ini juga bisa nggak? Kan cuman Nanyanya yang Lebih ini cepat dong, lebih jangan bagus. yang kayak gitu. iya lebih cepat lebih baik. Deadline-nya jam Lebih cepat 12 lebih baik siang tapi ya. pusing juga. Waduh, agak lain. Apa? Ini nggak susah kok. Ini nggak susah. Lihat aja tuh. Eh, Ini bersama kelompok lihat. kan, Bu? Iya, sama kelompok ya. Penerimaan total Ya, sebuah Bu. perusahaan produksi barang yang harga jualnya 250 adalah 150.000. Nah, ini ada dua opsi nih, mau Ayo, pakai Bang. yang mana? Nah, kita coba yang ini dulu ya. Ya, Bu. Tanang sih. Jangan. Harga jualnya 250 per unit. Berarti ini apa? Q. Ini sudah diketahui ada dua jenis TR. Ini kan informasinya penerimaan total. Sebuah Oh, perusahaan yang memproduksi barang yang harga jualnya 250 per unit. Nah, jadi TR-nya ada dua nih. Yang satu dalam unit 250 ki berarti kan yang satu dalam rupiah. Nah, ini diketahui soalnya dulu ya. Satu rupiah 150.000. Udah biarin aja sih, Mak. Saya tulisnya 150 Udah Kak biarin ya, naik motor aja sorangan. biar singkat. Fikram lagi sibuk ya. Selamat. Kemudian apa ini? Biaya tetap. stock. Nah, biaya tetap berarti apa? Fix cost FC. FC atau fixed cost 30.000. Biaya variabelnya berapa? Baru gitu. 200 per unit 200 berarti per unit, Bu. 20 ki. Ini langsung biaya variabel kan, bukan rata-rata ya. Berarti 200 ki. Nah, kalian tinggal susun aja. Berapa unit barang harus dijual agar memperoleh keuntungan. Berarti kan supaya tahu untung atau enggak harus masuk ke BEP dulu. BEP itu adalah apa tadi? R sama dengan R Kurang sama C. dengan C. Ya, R sama dengan C. Ini cari BEP ya. Nah, nanti dikasih penjelasan tambahan. R-nya boleh mau pakai yang pakai quantity atau mau pakai yang rupiah. Nanti ketemunya sama. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, biaya variabel rata-rata. Nah, ini kan biaya variabel rata-rata ditasinya APC. PJ. Iya. Dibagi. AVC ya. Jangan sih. AVC saya tulis di mana nih? Soalnya variabel. AVC itu adalah 50% dari harga jual. AVC sama dengan 50% P atau 0,5 P. 50% dari harga jual. Aduh, aduh, aduh. P-nya kelewatan. Ini P ya. Atau berapa? 0,5 P. 0,5 P. Nah, kemudian biaya tetap. Biaya tetap apa? Biaya tetap fixed cost ya. 4.000. Nah, biaya tetap ini nggak diapa-apain ya. Harga jualnya adalah 20 rupiah. Nah, kemudian berarti kita harus cari apa? Berapa VC-nya? Ini kan baru average, Ra. Berarti kita cari AVC adalah
apa tadi? AVC itu adalah VC per VC per Ki. VC per Seperti Ki. Setiap yang rata-rata adalah dia sendiri dibagi unit ya. Nah, kemudian kita mau cari VC-nya. Berarti VC sama dengan berapa? AVC dikali Ki. AVC dikali Ki. Nah, AVC tadi berapa? AVC itu 0,5P. 0,5P dikali 20. Berarti berapa? 20 kan harga jual? 10. Berarti berapa? 10. 10. Berarti VC adalah 10 dikali Ki jadi 200. 10 Ki. Oh, 20. Bikin nggak? Nah, kalau sudah terpenuhi, V-nya sudah terpenuhi, kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya nggak foto semua ya. pada perlu tempat tinggi itu ya. Udah simpan. Beres. Udah guys, aman guys. Oke, udah semua. Kelas kelas 1A udah Kelas ya. 1A udah kelas